Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Bu Esa selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling dan juga teman-teman yang berbahagia. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pendekatan konseling kognitif yang dimana beranggotakan Miftahul Ulum dengan NIM 210103110066. Yang kedua saya sendiri Febiani dengan NIM 210103110075. Dan yang terakhir Astuti Alawiyah dengan NIM 210103110077. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan konseling kognitif. Pendekatan konseling kognitif adalah suatu pendekatan dalam konseling yang fokus pada peran pikiran dan pemikiran klien dalam membentuk perilaku dan emosi mereka. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana pemikiran klien dapat mempengaruhi perasaan dan perilaku mereka, dan bagaimana perubahan dalam pemikiran dapat membantu mengatasi masalah psikologis. Pendekatan konseling kognitif didasarkan pada teori bahwa cara seseorang memandang diri sendiri, orang lain, dan dunia dapat mempengaruhi perasaan dan perilakunya. Dengan mengubah pola pemikiran yang negatif atau tidak sehat, seseorang dapat mengubah respons emosional dan perilaku mereka dalam situasi yang sama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan konseling kognitif itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pendekatan konseling kognitif behavior terapi. Itu membantu Anda melihat bagaimana pikiran dan perasaan Anda menentukan perilaku tidak membantu Anda. Dengan mengubah siklus ini, Anda dapat menyelesaikan masalah dan meningkatkan mood Anda. Pelaksanaan konseling ini terstruktur dan jangka pendek yang populer yang memungkinkan untuk menjadi rekomendasi. Yang kedua adalah pendekatan konseling acceptance and commitment terapi. Pendekatan konseling ini membantu konseling untuk mampu menyadari apa keadaan dirinya, menerima apa yang tidak dapat konseling kendalikan, dan mengambil tindakan untuk mengubah apa yang konseling bisa lakukan secara positif. Yang ketiga adalah pendekatan konseling kognitif analitik terapi. Fokus dengan pengalaman masa lalu, konseling untuk melihat bagaimana pola-pola ini dikembangkan, tetapi kemudian berfokus pada bagaimana pola yang mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Ini menggunakan hubungan yang konselor kembangkan dengan konseling sebagai alat bagi konseling untuk melihat lebih banyak tentang bagaimana konseling berhubungan dengan orang lain. Dan kemudian coba cara baru untuk berada di lingkungan yang aman. Yang keempat adalah pendekatan konseling terapi perilaku dialektis, yaitu membantu orang yang sensitif secara emosional untuk menghadapi yang lebih baik dan menciptakan kehidupan yang mereka rasa bermakna dan ingin mereka jalani. Pendekatan ini membantu konseling dengan mengidentifikasi perilaku dan menahan konseling dalam hidup dan membuat konseling selalu merasa kesal. Yang kelima adalah pendekatan konseling rational emotive behavior therapy. Pendekatan ini adalah percaya bahwa kita sebenarnya tidak terpengaruh secara emosional oleh peristiwa dan orang di luar diri kita sendiri, tetapi oleh pikiran dan perasaan kita tentang hal-hal seperti itu yang dapat kita kendalikan dan ubah. Tetapi perilaku emosi rasional adalah terapi kognitif tertua yang dikembangkan oleh psikolog terkenal Albert Ellis pada 1950-an. Pendekatan ini mengajari Anda model psikolog ABCDE sampai F untuk menghadapi pengalaman stres. Selanjutnya adalah tujuan konseling kognitif. Tujuan konseling kognitif adalah membantu klien mengubah pola pikir yang tidak sehat dan tidak produktif menjadi pola pikir yang lebih positif, produktif, dan realistis. Dalam pendekatan ini, konselor bekerja dengan klien untuk membantu mereka mengidentifikasi pemikiran negatif atau distorsi kognitif seperti generalisasi negatif, pemikiran polarisasi, overgeneralizatif
Christian, dan lain sebagainya. Kemudian, konselor dan klien bekerjasama untuk menggantikan pola pikir tersebut dengan pola pikir yang lebih positif, realistis, dan adaptif. Tugas konselor di sini adalah untuk membantu klien mengenali dan mengubah pola pikir yang tidak sehat dan tidak produktif sehingga mereka dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi dan mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Beberapa tujuan khusus dari pendekatan konseling kognitif adalah yang pertama adalah mengenali pola pikir yang tidak sehat. Yang kedua adalah mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan coping atau klien itu dibantu untuk mengembangkan keterampilan yang lebih sehat dan produktif dalam mengatasi masalah. Yang keempat adalah meningkatkan self-efficacy, yaitu klien dibantu untuk meningkatkan keyakinan diri dan percaya bahwa mereka dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek pendekatan konseling kognitif dalam taksonomi Bloom. Nah, ada 6 tingkatan, yaitu mengingat atau remembering, memahami atau understanding. Yang ketiga, menerapkan. Yang keempat, ada menganalisis. Yang kelima, ada mengevaluasi. Dan yang keenam, ada menciptakan. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan kognitif atau berpikir. Oke. Untuk mudah memahaminya, saya akan memberikan teman-teman contoh. Ini kita akan belajar melalui contoh yang akan saya berikan kepada teman-teman. Yang pertama, teman-teman pasti tahu ini namanya apa. Nah, ini namanya pena. Nah, ketika teman-teman tahu ini namanya pena, berarti teman-teman sudah udah mengingat atau ya udah mengingat kalau udah masuk ke tahap mengingat, yaitu ininya pena. Yang kedua yaitu tahap pemahaman. Nah, teman-teman tahu kegunaan dari pena ini adalah untuk menulis. Nah, ketika teman-teman tahu pena ini kegunaan untuk menulis, berarti teman-teman udah masuk ke tingkat pemahaman. Paham berarti teman tahu ini namanya pena dan kegunaannya untuk menulis. Nah, selanjutnya penerapan, tingkat penerapan. Nah, ketika teman-teman sudah tahu ini namanya pena, paham kegunaannya, dan teman-teman pakai untuk menulis, berarti teman-teman udah masuk ke tingkatan penerapan, yaitu menerapkan pena tadi ini. Nah, yang keempat yaitu tingkat analisis. Nah, saya kasih 2 contoh. Nah, ketika teman-teman bisa membedakan antara kedua ini, yang ini namanya stabilo, yang ini pena, nah itu teman-teman udah bisa menganalisis. Ketika teman-teman bisa menganalisis, berarti teman-teman sudah melalui tingkatan-tingkatan di bawahnya. Teman-teman sudah mengingat, sudah paham, dan juga sudah diterapkan. Seperti itu. Teman-teman sudah paham yang sebelum-sebelumnya tadi yang saya jelaskan, ini namanya apa, digunakan untuk apa, digunakan untuk menulis, dan diterapkan. Sebenarnya yang analisis, teman-teman bisa membedakan antara kedua ini. Yang ini gunakan ketika teman untuk menulis, yang ini ketika teman-teman ingin mewarnai sesuatu yang penting ketika di buku, seperti itu. Nah, selanjutnya evaluasi, yaitu itu membuat suatu keputusan yang mana yang akan teman-teman pilih. Nah, itu berarti teman-teman sudah bisa mengevaluasi kedua benda ini. Berarti teman-teman sudah melewati tingkatan-tingkatan di bawahnya. Yang terakhir yaitu menciptakan, itu membuat benda ini seperti itu. Itu adalah tingkatan-tingkatan taksonomi kognitif menurut Bloom. Seperti itu, teman-teman.
Saya berikan contoh lagi yaitu senter, lampu-lampu. Maksud saya lampu. Mungkin sekarang teman-teman berada di bawah lampu, kebetulan saya berada di bawah lampu. Nah, ketika saya tahu nama itu lampu, berarti saya sudah mengingat, saya sudah tahu kalau itu lampu. Nah, selanjutnya masuk ke pemahaman ke tingkatan yang kedua, yaitu memahami. Ketika saya tahu berapa banyak macam jenis lampu, berarti saya sudah memahami. Oh, sudah melewati tingkatan tadi yang mengingat, kemudian memahami. Saya sudah ingat dan saya juga sudah paham kalau itu namanya lampu dan jumlahnya tuh ada berapa jenis seperti itu. Misalnya ada lampu yang bentuknya panjang atau lampu yang biasa itu, seperti itu. Kemudian menerapkan, yaitu bagaimana cara menyalakannya, yaitu dicetek itu. Nah, berarti saya juga sudah bisa menerapkannya ini. Nah, yang keempat, tingkatan yang keempat yaitu menganalisis. Nah, bagaimana jika misalnya lampu agar lampu itu tidak menyilaukan, misal teman-teman hendak tidur atau hendak apa, bagaimana caranya? Yaitu mematikannya atau mengecilkan dayanya. Itu berlaku untuk di senter, karena kan senter itu kadang ada pengaturnya. Misal geser 1 itu nggak terlalu terang, geser 2 lumayan ya, geser ketiga cetek-ceteknya itu biasanya lebih terang, itu bisa digunakan. Nah, seperti itu kita sudah bisa menganalisis. Berarti kita, misalnya kalau aku hendak ini, berarti aku harus mematikannya, seperti itu. Itu berarti kita sudah bisa menganalisis. Berarti ketika kita sudah bisa menganalisis, kita juga sudah bisa menerapkan, memahami, dan juga sudah mengingat. Yang tingkatan yang kelima yaitu evaluasi, yaitu yang keempat itu kan menganalisis. Bagaimana contohnya itu bagaimana jika dayanya kecil. Misalnya di lampu yang kalau kita hidupin terus tuh dia ngecas sendiri gitu loh. Tahu nggak sih, lampu emergensi atau pokoknya kalau lampu yang lain dimatiin dia nyala, tetap nyala. Nah, itu kan ketika dayanya semakin kecil, lampu itu kan akan redup. Nah, itu kan kita bisa menganalisis ya. Nah, untuk yang tingkatan yang kelima yaitu evaluasi, yaitu bagaimana yang seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana caranya agar cahaya lampu tidak menyilaukan, yaitu seperti yang kita matikan atau lain sebagainya. Yang keempat yaitu bagaimana menciptakan atau mengkreasikan. Contohnya yaitu bagaimana cara membuat lampu untuk menarik serangga. Warna-warna apa aja nih yang bisa kita gunakan untuk menarik serangga, atau warna dibuat agak redup, warna kekuning-kuningan seperti itu. Nah, itu berarti ketika kita sudah menciptakan ini adalah tingkat berpikir yang paling tinggi, seperti itu. Berarti ketika dia sudah bisa menciptakan, dia sudah melalui yang berapa tingkatan, 5 tingkatan tadi dia sudah melalui, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pendekatan konseling kognitif. Nah, banyak sekali ya teman-teman prinsip-prinsip yang pendekatan konseling kognitif, yaitu yang pertama harus berdasarkan pada formulasi yang terus berkembang. Jadi masalahnya nggak stuck di situ-situ aja, harus ada perkembangan. Yang kedua yaitu harus berdasarkan pada pemahaman yang sama antar konselor terhadap permasalahan yang hadapi konseling. Ya harus pemahaman terhadap permasalahan antara konselor dan konseli itu sama, jadi nggak ada miskom gitu antara keduanya. Yang ketiga, memerlukan kolaborasi atau partisipasi yang aktif antara konseli dan konselor. Pasti ya itu, nggak ada biar permasalahan itu ya segera diatasi, seperti itu. Yang keempat, berorientasi pada tujuan dan berfokus pada permasalahan. Oke, itu sangat jelas menurut saya. Yang kelima, berfokus kepada kejadian saat ini. Ya, kejadiannya yaitu permasalahan yang dihadapkan saat ini.
Jadi fokusnya ke situ aja, nggak melebar-lebar kemana-mana seperti itu. Nggak ke permasalahan yang ini, nggak permasalahannya itu, nggak seperti itu. Hanya fokus di satu kejadian saat ini saja. Yang ke selanjutnya yaitu merupakan edukasi, yaitu bertujuan mengajarkan konseling untuk menjadi terapis bagi dirinya sendiri dan melakukan kampanye pencegahan. Nah, perlu diingat bahwasanya keputusan itu tetap berada di tangan konseling. Jadi kita sebagai konselor itu hanya untuk mengantarkan saja, tapi tetap si konseling ini yang memutuskan permasalahan, keputusan dari permasalahannya. Yang selanjutnya itu berlangsung pada waktu yang terbatas. Nah, ini kenapa berlangsung pada waktu yang terbatas? Agar permasalahan itu cepat teratasi gitu loh. Jadi kita tuh punya step-step, punya dalam waktu sekian itu kita harus ini kayak gitu. Jadi ada terorganisir, antara rencananya itu terorganisir gitu. Yang ke-8 terstruktur. Nah, itu sama seperti tadi. Yang ke-9 mengajarkan konseling untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menanggapi pemikiran disfungsional dan keyakinan mereka. Ya, mengitukan konseling untuk mereka paham diri mereka sendiri, paham tentang apa kemauan konseling. Ya, tugas kita itu. Yang ke-10 yaitu menggunakan berbagai teknik untuk merubah pemikiran, perasaan, dan tingkah laku. Seperti yang sudah pernah dijelaskan Bu Esa, jadi kita itu ya memberikan arahan kepada si konseling tadi. Nah, selanjutnya adapun menurut Seligman ada beberapa langkah dalam pendekatan konseling kognitif. Yang pertama ada penjadwalan kegiatan, yang dimana penjadwalan kegiatan ini adalah memberi kesempatan kepada klien untuk mencoba perilaku dan cara berpikir baru, dan mendorong mereka untuk tetap aktif meskipun merasa tidak nyaman. Nah, langkah ini efektif jika digunakan untuk klien yang mengalami depresi dan kecemasan. Dan yang kedua ada imagery mental dan emosional. Nah, di mana dapat membantu klien memimpikan dan mencoba cara-cara baru dalam merasa dan berpikir. Terapi rasional emosi atau bisa disebut juga dengan TRE menekankan bahwa berpikir, beremosi, dan bertindak secara simultan atau secara spontan. Manusia beremosi tanpa berpikir, sebab perasaan-perasaan biasanya dicetuskan oleh persepsi atau situasi yang spesifik. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ellis, ketika mereka beremosi, mereka juga berpikir dan beremosi. Dan ketika mereka berpikir, mereka juga beremosi dan bertindak. Selanjutnya yang ketiga ada modeling tertutup dan modeling terbuka, yang dimana dalam langkah ini melatih klien secara mental atau bentuk-bentuk perilaku baru yang lebih efektif dan menciptakan suatu model kognitif bagi dirinya sendiri untuk membentuk perilaku tersebut dengan baik. Dan yang keempat ada penghentian pikiran. Maksudnya di sini membantu klien yang terus-menerus memikirkan pikiran negatif tentang dirinya sendiri dan menyalahkan dirinya dari kegagalan yang telah dialaminya. Dan yang keempat, diversions
atau distraction, yang dimana diversion atau distraction ini membantu individu atau klien mengurangi pikiran negatif yang mereka alami. Yang keenam ada self talk, di mana klien mengulang-ulang perkataan positif dan menyenangkan dalam pikirannya. Contohnya nih, aku pasti berhasil, atau aku dapat melakukannya. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada biblioterapi, yang dimana biblioterapi ini membantu klien memodifikasi pikiran-pikiran mereka dengan cara memberikan bacaan yang berisikan cerita tentang orang-orang yang berhasil dalam menangani masalah mereka. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.